Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak-Bapak, saya melanjutkan presentasi dari pengantar yang sudah disampaikan oleh Mas Kus. Tadi sudah disampaikan bahwa judulnya adalah pengembangan geowisata Gunung Api Purba Sembalun. Oke, yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah pendahuluan, ini latar belakangnya, kemudian peta delineasi, kemudian sinopsis geologi, kemudian inventarisasi geodiversity dan karakterisasinya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Heriadi kemarin, kemudian implementasi pentahelix, dan nanti di akhir ada rencana pengusulan infrastruktur untuk pengembangan geowisata. Ya, intinya kenapa kami memilih untuk fokus pada pengembangan geowisata Gunung Api Purba Sembalun ini, karena Sembalun itu merupakan sumber pangan di Pulau Lombok, kemudian juga gerbang pendakian ke Gunung Rinjani, Gunung Rinjani Lombok, UNESCO Global Geopark, dan juga Cagar Biosfer. Jadi Sembalun ini merupakan buffer zone-nya. Sembalun juga memiliki keragaman geologi, alam, budaya yang penting dalam sejarah peradaban di Lombok. Kemudian potensinya besar, ada agrowisata, geowisata, wisata religi, sport tourism, tapi masalahnya juga besar yang dihadapi, yakni tentang sampah, tata kelola sampah yang belum baik, dan juga air bersih. Jadi kami harapkan dengan adanya pengembangan geowisata di sana, lebih teratur untuk pengelolaan sampah dan airnya. Kemudian sudah ada dukungan dari berbagai stakeholders, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten, geopark, komunitas lokal, NGO, dan lain-lain. Kemudian aksesibilitasnya mudah karena memang terletak di jalan provinsi, tersedia akomodasi jaringan dengan asosiasi-asosiasi lain atau komunitas-komunitas itu kuat. Ini juga petanya, jadi yang sebenarnya mohon ini yang lain agar mute dulu. Maaf, lanjut. Ini mengacu ke peta geologi regional Pulau Lombok. Jadi kalau di Pulau Lombok itu bisa 3,6 atau bisa berapa? Tidak banyak satuannya. Disebutkan ini hanya satuan gunung api muda tak terpisahkan ya, Mas Kus ya, dengan aluvium di tengah-tengah itu. Nah, kemudian yang ada garis-garis hitam itu merupakan batas desa. Jadi Sembalun ini juga adalah nama kecamatan di Lombok Timur, Kecamatan Sembalun. Kemudian ada yang gambar warna merah itu adalah lokasi tempat kami mengusulkan untuk pembangunan infrastrukturnya. Nah, ini sebenarnya sudah pernah juga dikembangkan, bukan sudah pernah, saat ini juga sedang dikembangkan gitu. Sejak 2015, ini waktu itu juga atas bimbingan Pak Heriadi dan juga Pak almarhum Budi Brahmantio untuk menyusun jalur geowisata yang ada di Pulau Lombok, terutama geopark. Jadi Sembalun sendiri masuk ke dalam jalur geowisata jejak Gunung Api Purba di Lembah Sembalun, dan di sini ada beberapa situs geologi, mulai dari mata air Lemur, mata air panas Sebau, desa tradisional, bukit-bukit yang merupakan dinding-dinding kaldera Sembalun, kemudian ada beberapa mata air dan juga air terjun. Jadi jalur geowisata ini menceritakan tentang sejarah Gunung Api Purba Sembalun yang berusia 450.000 tahun, yang lebih dulu ada dibanding komplek Gunung Api Rinjani. Kemudian ada juga manifestasi panas bumi dan fenomena khas lainnya. Secara kebijakan di Sembalun ini, Sembalun ini masuk ke KSN Rinjani dan sekitarnya, kemudian kawasan Geopark Rinjani, kemudian juga masuk ke di luar. Oke. Ada KPH juga di sini,
Nah, ini dia. Ini jadi irisannya, jadi di daerah Sembalun ada kawasan hutan konservasi, kemudian berbatasan juga dengan Taman Nasional. Oke, ini di Nah, arahan pemanfaatan ruang RW Provinsi NTB di bagian di Sembalun adalah kawasan lindung peruntukan untuk pariwisata, resapan air, rawan tanah longsor, dan bencana geologi, bencana gunung api. Sinopsis geologi, ya intinya morfologi di daerah Sembalun ini dikelompokkan menjadi gunung api vulkanik terjal, perbukitan vulkanik landai, dan pendataran didominasi oleh batuan lava dan andesit, juga dikontrol oleh tektonik setempat. Ini sumbernya dari Nur Hadi 2007. Jadi pada waktu itu sudah dipetakan dalam rangka memetakan potensi panas bumi Sembalun, juga sekaligus dipetakan geologinya. Jadi beliau, Nur Hadi dan kawan-kawan, membagi daerah Sembalun menjadi 10 satuan batuan yang semuanya gunung api, yakni satuan aliran lava Sembalun, lava Rinjani, aliran piroklastik Sembalun, lava Perigi, lava Mentar, lava Monjet, lava Selong, lava Talaga, jatuhan piroklastik Rinjani, dan aluvium. Struktur geologi yang berkembang merupakan aktivitas tektonik yang diperkirakan terjadi pada periode tersier hingga kuarter. Kemudian sesar-sesar yang berkembang itu ada dinding kaldera Sembalun yang juga merupakan geosite, kemudian kawah Propo, sesar Pusuk, Tanah Biang, sesar Bonduri, Seribu, Brenong, Lantih, Liba Jalin, Batujang, Gerenggengan, dan sesar Talaga. Inventarisasi geologi, jadi karena memang Sembalun ini juga merupakan bagian dari Geopark Rinjani Lombok, sebelumnya sudah dilakukan inventarisasi keragaman geologi, dan ini situs-situs ini sudah masuk juga sebagai situs resmi atau geosite resmi dari Geopark Rinjani. Mulai dari Lembah Sembalun yang menceritakan tentang bentang alam dan proses geologi. Lembah Sembalun ini merupakan lantai kaldera dari gunung api Sembalun yang berusia 450.000 tahun yang lalu. Kemudian ada Gawir Sesar Pusuk, ini juga menceritakan tentang proses geologi bentang alam. Kemudian ada dinding kaldera Sembalun. Nah, dinding-dinding kaldera Sembalun ini merupakan perbukitan yang mengitari lembah Sembalun, dan saat ini juga sudah mulai berkembang menjadi wisata pendakian, wisata soft trekking, dianggapnya non pendakian karena kalau pendakian itu ke Gunung Rinjani. Jadi selama Gunung Rinjani tutup, perbukitan di Sembalun inilah yang sangat membantu masyarakat untuk tetap mendapatkan income di bidang wisata. Struktur lava aliran ini menunjukkan batuan dan proses geologi. Nah, struktur lava aliran ini belum menjadi destinasi wisata saat ini. Kemungkinan akan digunakan untuk pengembangan selanjutnya ataupun khusus untuk riset saja. Selanjutnya ada lava lentih yang menunjukkan proses dan batuan proses geologi juga. Kemudian ada mata air panas Aikala Sembalun. Mohon maaf, ini kami belum bisa menampilkan fotonya. Fotonya dicari, nggak ketemu, Pak. Jadi mata air panas ini adalah salah satu manifestasi dari panas bumi yang ada di Sembalun. Selanjutnya mata air panas Sebau. Mata air panas Sebau juga merupakan manifestasi panas bumi di
kawasan Sembalun. Karakterisasi geologi. Lembah Sembalun bermakna tinggi karena selain digunakan untuk tujuan rekreasi, estetikanya juga sangat tinggi. Kemudian secara ilmiah juga bermakna sangat tinggi. Perlu diketahui bahwa Lembah Sembalun sendiri sudah pernah mendapat predikat sebagai World Best Halal Honeymoon Destination tahun 2016. Kemudian ada Gawir Sesar Pusuk. Ini untuk tujuan ilmiah dan rekreasi karena sering digunakan untuk tempat pemberhentian juga. Pada rest area itu kita bisa melihat penampakan Gawir Sesar Pusuk. Kemudian ada dinding kaldera Sembalun yang sekarang sudah sangat berkembang dengan baik. Kemudian juga ada salah satu spot tourism yang dikembangkan di situ, yakni Sembalun Seven Summits. Sembalun Seven Summits itu mengitari dinding-dinding kaldera Sembalun dan juga Rinjani. Ada 7 puncak yang harus dituntaskan. Kemudian nanti akan mendapat sertifikat dari komite lokal Sembalun Seven Summits. Kemudian struktur lava aliran, lava lentih juga memiliki makna yang tinggi dan juga bernilai ilmiah dan juga estetika. Kemudian ada mata air panas Kala dan air panas Sebau. Ini juga bernilai ilmiah dan juga rekreasi karena mata air panas secara lokal dipercaya sebagai tempat untuk menyembuhkan penyakit. Baik, kita langsung ke implementasi pentahelix seperti yang sudah disebutkan. Jadi geowisata, untuk mengembangkan geowisata itu ada konsep pentahelix yang saat ini dianggap paling pas, paling sesuai. Harus ada dukungan dari komunitas, badan usaha, kemudian media massa, akademisi, dan juga pemerintah. Secara tertulis atau legal kerjasama, kami sudah ada MOU dan juga PKS dengan Geopark Rinjani Lombok dan juga Sekolah Tinggi Pariwisata di Mataram. Nah, namun kalau secara tidak tertulisnya di konsep pentahelix itu sudah semua, baik dengan pemerintah, dengan swasta, atau badan usaha, dengan NGO, komunitas lokal, sudah. Contoh kegiatan bersama yang sudah pernah kami lakukan dan sedang atau akan, misalnya di bidang geowisata atau pengembangan geowisata, pernah di tahun 2018 itu ada seminar geowisata nasional yang melibatkan pemerintah, juga Geopark Rinjani, Geopark Tambora, kemudian juga perusahaan atau badan usaha dan komunitas lokal. Kemudian IAG NTB juga berpartisipasi dalam Asia Pacific Geopark Network Symposium di tahun 2019 dalam hal pengurusan paper dan abstrak, presentasi dan field trip-nya. Kemudian webinar series juga kami lakukan sepanjang tahun kemarin. Ada Geotourism Festival tahun 2020 dan tahun ini juga akan kembali dilaksanakan. Tahun lalu juga ada IAG Goes to KSB yang bermaksud untuk mengembangkan potensi geowisata di kawasan Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian bidang kedua yang kami banyak terlibat adalah di bidang kebencanaan dan juga perubahan iklim. Pada setiap hari-hari besar peringatan pengurangan risiko bencana, IAG NTB selalu aktif untuk melakukan kegiatan dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain agar suaranya itu gaungnya lebih didengar. Kemudian kami juga rajin melakukan sharing session ke sekolah-sekolah, IAG Goes to School,
baik sendiri ataupun gandengan dengan Geopark Tambora dan Geopark Rinjani untuk sharing session tentang mitigasi bencana geologi. Kemudian penanaman pohon. Ini juga sudah aktif sejak akhir tahun 2018 kemarin. Kemudian di pengembangan SDM, karena IAG NTB ini satu-satunya asosiasi yang bisa membidangi kebumian, karena di sini di NTB belum ada kampus kebumian, jadi pemerintah maupun institusi-institusi lain itu sering menggandeng kami untuk melakukan ya pengembangan SDM, kalau ada pelatihan-pelatihan ataupun kalau minta masukan dalam penyusunan istilahnya RT RW apa Mas yang di LHK itu rencana strategis Itu ya itulah punya yang bagian tentang perencanaan KLHS, pelatihan bidang bencana dan juga geowisata. Kenapa? Masih kelihatan nggak? Ini contoh-contoh flyer-flyer yang kegiatan-kegiatan kami bersama mitra-mitra yang lain dan juga dengan media. Waktu tinggal 3 menit. Ya, siapa? Dengan media kami juga sering melakukan kegiatan bersama yang mereka membantu untuk memberitakan kegiatan IAGI. Di samping itu juga kami bersedia memberikan pandangan dari kebumian atau kegeologian. Oke. Usulan infrastruktur yang kami ajukan adalah pusat edukasi geowisata. Lokasi pembangunannya itu ada di lahan pemerintah, yakni punya KPH Rinjani Timur, itu sekitar 4 hektar, berada di Komplek Gunung Api Purba Sembalun yang merupakan geosite utama Rinjani Lombok UNESCO Global Geopark, kemudian juga kawasan cagar biosfer sebagai buffer zone dan juga kawasan strategis nasional Rinjani dan sekitarnya, kawasan strategis pariwisata provinsi dan kabupaten juga. Di sini yang warna merah itu. Nah, ini sekitar 600-an meter dari jalan yang warna merah, jalan provinsi. Jadi ini usulan bangunannya ya menggunakan bermakna lokal, mengangkat kearifan lokal dan juga semi terbuka. Ada gedung utamanya, ada meeting room-nya, kemudian ada bungalow-nya juga. Ada restorannya untuk menampung produk-produk dari masyarakat sekitar. RAB yang dibutuhkan sekitar 3,6 atau 3,7 M untuk seluruhnya, mulai dari jalan dan juga bangunan-bangunan yang ada di lahan tersebut. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaian yang sangat menarik sudah disampaikan oleh pengurus daerah Ikatan Ahli Geologi Indonesia Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kami persilakan kepada para penilai untuk mengajukan berbagai pertanyaan atau mungkin ada rekomendasi dan sebagainya berkaitan dengan apa yang telah diutarakan oleh pembicara. Baik, untuk yang pertama mungkin Pak Ketua dulu, Pak Ketua penilai untuk menyampaikan pertanyaan atau saran atau rekomendasi kaitannya dengan penilaian ini. Kami persilakan Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Heri. Ya. Terima kasih presentasinya Mbak Meli ya. Meli. Saya cuma mau
mau tanya aja itu apa dukungan pemerintah dari provinsi atau kabupaten sudah sejauh apa ya terhadap pengembangan wisata dan mungkin kerjasamanya dengan Pemda IAGI gitu. Silakan Mbak Meli langsung jawab. Itu aja langsung ya. Ya. Jadi pertanyaannya ini selama ini apakah konsep pentahelix itu sudah dilaksanakan sejauh mana yang sudah dilakukan oleh Pemda NTB? Silakan, mungkin Pak Ketua atau Mbak Meli. Baik, terima kasih Pak Her. Ya. Untuk Pak Anet atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat ini mulai dari awal kita memang sudah didukung kuat baik oleh pemerintah maupun swasta. Pak Heri sendiri sudah tahu bagaimana proses pengusulan mulai dari geowisata sampai geopark yang ada di NTB. Begitu juga keterikatan yang kuat IAGI NTB di situ untuk membantu dalam pengusulan tersebut. Jadi seperti itu. Nah, langkah-langkahnya itu termasuk juga pembangunan infrastruktur di beberapa geosite yang ada. Nah, ini kebetulan salah satu geosite yang menarik itu adalah di geosite Sembalun, Lembah Sembalun, dan kita diberikan sebuah lahan oleh ini KPH Rinjani Timur ya, KPH Rinjani Timur untuk dikelola bersama. Jadi seperti itu. Nah itu kan pengelola kita sudah ada lahan nih. Nah itu kan sebagai satu bentuk dari kerjasama dari pemerintah daerah sebenarnya kita sudah diberikan lahan. Nah tinggal pengelolaannya ini kan kita butuhkan anggaran mulai dari infrastruktur jalan dan sebagainya. Sudah ada sekitar 4 hektar lahan tersebut. Nah itu jadi dukungan yang cukup kuat dari pemerintah daerah. Tapi karena kan anggaran di NTB itu namanya NTB Pak, nanti Tuhan bantu ya. Kita minta bantuan juga dari pusat ini. Jadi terima kasih. Itu mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman yang lain dari IAGI NTB. Ya. Saya mungkin sedikit Pak, seringkali untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sustainable development gitu atau pengembangan wisata, kami selalu dilibatkan oleh pemerintah. Jadi misalnya kayak kemarin oleh dinas dinas LHK, terutama di LHK, itu mereka melibatkan kami, mereka yang menyelenggarakan acaranya, kemudian terkait konsep acara itu bekerja sama dengan kami juga, sampai ke juga narasumbernya. Contohnya ya, kemudian yang pariwisata, dinas pariwisata juga selalu melibatkan IAGI NTB khususnya untuk geowisata ya kan, karena mereka butuh tenaga-tenaga ahli untuk menyusun misalnya kayak sebuah jalur geowisata, itu kan juga keterlibatan IAGI Pemda NTB. Ada juga malah buku yang sudah pernah kami susun yang kami terlibat di dalamnya, saya, Mas Kus, dan Mas Yoyo, Mas Amri, teman-teman yang lain ya di Pemda NTB, buku saku, semacam buku saku panduan geowisata di wilayah Geopark Rinjani. Baik, terima kasih Pak Kusnadi atas jawabannya, juga tadi penjelasan tambahan yang disampaikan oleh Mbak Meli. Jadi memang IAGI Pemda NTB ini sudah banyak berkiprah, tapi untuk ke depan itu agar dipisahkan kegiatan yang berkaitan dengan geopark, berkaitan dengan geowisatanya sendiri. Jadi sebetulnya 2 tahun yang lalu, kalau salah ya, pernah mengadakan seminar khusus geowisata ya, yang dihadiri oleh Profesor Komo, Kepala Badan, Ketua IAGI juga. Jadi saya melihat bahwa sudah ada pemisahan antara geopark dengan geowisata. Jadi yang nanti itu adalah kawasan yang akan dikelola untuk pengembangan geowisata ya. Apakah jumlah situsnya yang ada di lokasi rencana delineasinya itu 4 hektar itu? Gimana Pak Kus? Iya, areanya itu 4 hektar itu yang silahkan untuk dikembangkan sebagai pusat edukasi geowisata.
Jadi kan Sembalun ini kan juga gerbang pendakiannya Rinjani. Di Rinjani sendiri kan sebenarnya juga ada situs-situs geologi yang lain. Nah, TNGR itu juga mendukung karena mereka juga berpikir bahwa porter dan guide ini harus punya pemahaman terkait geowisata atau kegeologian dari Gunung Rinjani dan sekitarnya. Rencananya mau digunakan lokasi itu sebagai pusat Bentar, edukasi. saya tanya dulu, saya potong. Di dalam kawasan 4 hektar itu, apakah ada geosite? Ada berapa geosite yang akan dikelola? Kalau di geosite itu lahan saja, Pak. Lahan Nah, ada dalam berarti delineasinya bukan. Jadi yang disampaikan tadi apa? Kaitannya dengan lahan tadi. Lahan itu apakah gerbang bagian dari delineasi bagian atau dari bagaimana? berada dalam delineasi geosite Sembalun, geowisata Sembalun. Oh, jadi yang tadi disampaikan adalah Masuk, Pak. delineasinya melingkupi geosite yang ada di Sembalun gitu. Ya. Nah, di dalamnya adalah ada bagian yang akan dikembangkan menjadi pusat pengembangan geowisata gitu. Ya, edukasi. Oke. Terima kasih. Mungkin selanjutnya. Ya, coba saya tanya Pak. Ya, terima kasih Pak Aman, silakan. Ya, jadi pertama tadi itu di dalam geosite Sembalun ya, Mbak Meli ya. Iya, Pak. Oke, berikutnya sudah lengkap ya dokumen ini yang pengusulannya apa aja yang sudah disiapkan? Untuk di lahan itu ada kayak bungalow, ada kayak kantor utamanya. Bukan dokumen pengusulannya, apakah ada dokumen teknis, ada peta geodiversity-nya, ada apa aja yang sudah disiapkan untuk pengusulannya? Kelengkapan dokumen pengusulan. Oh, dokumen pengusulan yang ini. Ya, yang sudah disiapkan. Di linknya itu kami sudah ada RAB-nya, sudah ada rencana kemudian ada juga lahannya itu kan diberikan ke ini pengelolaan itu. Ya, kita bicara dokumen aja. Ada peta geodiversity ada? Peta geodiversity. Kan? Ada. Oke, dokumen teknis ada, proposal atau apa gitu ada, udah lengkap. Ada, tinggal kita ini. Dong, ada Pak. Ada. Terus kebijakan pemerintah dicantumkan juga. Iya, nanti kita cantumkan Pak, di situ kan sudah masuk juga. Pendukungnya. Sudah Pak, cuma dokumennya sedang kami. Satu lagi, oke. Ya, oke. Terus satu lagi saya ingin tanya nih, apa sih keunikan geodiversity di situ? Coba bisa cerita sekali lagi nggak? Keunikan geodiversity di tempat yang diusulkan ini apa? Bisa ceritakan lagi sekali lagi? Ya Pak, kan di situ kan masuk dalam delineasi kaldera Tua Sembalun Pak. Nah, salah satu geodiversity yang menarik itu adalah kaldera tersebut. Nah, di dalamnya di situ kan ada batuan-batuan yang mencirikan batuan gunung api di situ Pak. Mulai dari mulai dari yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Meli, mulai dari adanya aliran lava dan sebagainya. Nah, kebetulan memang di lokasi itu kan berbatasan dengan sungai, Pak. Di sungai itu, di bawah itu kan ada lava di bawah sungai itu yang mungkin nanti kita kembangkan jadi salah satu lokasi contoh dari kaldera Sembalun ini terkait dengan adanya batuan lava dan bereaksi vulkanik penciri dari letusan Sembalun. Secara tektonik ada yang bisa diceritakan nggak dari site yang akan dikembangkan secara tektonik? Kalau tektoniknya ada yang bisa cerita? Kita akan kaitkan ke pembentukan gunung api Pak, karena kan batuan vulkanik muda tidak terlalu kelihatan proses bentukan-bentukan tektonik itu maupun strukturnya itu tidak terlalu kelihatan, landscape strukturnya. Mas Kusnadi, kalau memerlukan memperjelas, bisa tayangkan kembali itu slide-nya. Kalau memang, tapi kalau cukup dengan secara oral nggak apa-apa. Gimana Pak Oman, sudah cukup?
Ya, untuk sementara sudah, Pak. Silakan yang lain, Pak. Silakan yang lain. Ya, dari saya mungkin ya. Ya, silakan Pak Oki. Sebentar. Pak Baliut. Halo. Ya. Ya, Nah, Pak, oke. ini saya hanya Jangan- melengkapi pertanyaan Pak Omar. Jangan susah-susah, aja. Pak. Pusing Ya. gitu. Enggak. Bisa nggak ditampilkan ininya evolusi pembentukan sembalunnya, kaldera sembalunnya, ada nggak dalam laporan, ada nggak itu? Itu ada Yang tadi khusus apa sembalun. namanya, laporan yang ada itu ada apa namanya? Bisa ditampilkan, Mel? Di situ Yang ada ada evolusinya. beberapa Kan kalau Rinjani ada kan, kalau Rinjani ada, saya pernah lihat. Hmm. Kalau yang sembalun kira-kira gimana? cara nanti. Bentar dicarikan dulu penelitiannya. Tadi sudah kita jelaskan sih terkait dengan batuan penyusun di Sembalun, ada sekitar 10 ya batuan gunung apinya. Nah, nanti ada juga sebenarnya penelitian yang terkait dengan evolusi tersebut, Pak. Cuman kami tidak tampilkan di sini, jadi seperti itu. Mungkin nanti kita Tapi ada ya, tambahkan, dalam laporannya ada ya. ya. Ada ya. Nanti kita tambahkan di catatan. Ya. Jadi Ada itu. catatan kami, Bagus tuh tambahkan. yang ini juga yang meneliti apa Perang Lapin juga ikut meneliti di situ. Iya. Ya, Ya. jadi memang gini Pak Catatan Kusnadi, umur saya tanyakan karena dalam penilaian itu salah satunya itu adalah kriterianya itu sampai Sejarah. di mana penelitiannya Evolusi. itunya, mulai dari bentang alam sampai yang paling detailnya evolusinya gitu. Ada ya, kira-kira ada itu ya, nanti suatu bisa ditampilkan. Umur tertua di sana tuh berapa? Pembentukan kaldera tuh 400 berapa? 450, Pak. Nah, ada Pak. Jadi hasil dating mengenai umur kaldera Sembalun itu sekitar 450-an ya. Iya. Iya, Pak. Ya. Nah, itu harus disampaikan. Harus sampaikan. Tadi gitu. Pak Oki nanya itu langsung jawab, ini berdasarkan dating itu diperoleh umurnya 450. Oh, ini Bapak peserta di NTB ya? Bukan saya penilai, cuman itu tidak saya tadi cerita bahwa sejarah. Udah fase kalau Pak Heri sama NTB Beliau udah tahu. otomatis. Mantan. Sabar. Silakan Pak Ade, Mungkin kalau saya sih NTB gini seperti ya. itu ya. Pak Kami Kinong. tanya ya. itu jadi catatan nanti kami tambah apa Iya, namanya, itu di ada info. catatannya. Ya, bagus ya catatannya. Oke. Iya. Mungkin Bagus. sebenarnya gini, Oh ya, siap. begitu ditampilkan Sembalun, ya ini pasti nilainya bagus ini karena udah lengkap di sana gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah. Oh, Untuk udah. latihan, Pak. Oke. Iya. Saya Ya, oke, lupa. saya gitu. Bagus Saya Pak lupa Kusnadi. rasanya. Ya, bagus. Saya mau tanya Siap, itu. Silakan. Kan ini apa itu sudah jadi tempat wisata, terus ada yang ngurus nggak? Siapa namanya yang mengelola nggak gitu? Dari pemerintah tunjuk atau misalnya swasta ataupun apa? Saya bisa ngejawab udah. Kalau ini Pak, kalau yang ada beberapa ini model pengurusan, misalnya kalau Taman Nasional kan oleh Taman Nasional sendiri untuk pendakiannya Pak. Nah, kalau yang ini ada pendakian-pendakian ke apa namanya bukit-bukit di sekitar Sembalun itu, mulai dari Pegangsingan dan sebagainya itu oleh Prof Darwis Pak. Kelompok. Ya, ada kelompok yang di sana, jadi seperti itu. Nanti Meli yang lebih tahu. Nah, ini kan mungkin akan, karena itu kan ada banyak kepengurusan. Nah, dengan kita usulkan salah satunya ini yang untuk pusat edukasi ini, salah satunya memang untuk memperkuat untuk kepengurusan tersebut. Yang mungkin ke depan ada rencana juga dari Taman Nasional itu bagaimana supaya kepengurusan untuk pendakian itu lebih komprehensif, bukan mereka yang narik tiket katanya Taman Nasional. Nanti bagaimana kerjasamanya, mungkin itu bisa juga kita kerjasamakan melalui ini, jadi seperti itu. Itu ditambahkan. Izin tambah. Kalau untuk pengelolaan, kalau secara umum ini kan karena masuk ke dalam kawasan Geopark, itu ada Badan Pengelola Geopark Rinjani Lombok dan Cagar Biosfer. Kemudian di tingkat lokal, di dinding-dinding kaldera Gunung Api Sembalun itu masing-masing itu sudah ada pengurusnya yang sudah disahkan, sudah resmi
mengambil istilahnya jasa lingkungan dengan pemerintah. Jadi pergasingan, kemudian anak darah, sempana itu sudah ada, terus ada Pokja sih, bilangnya Pokja Geowisata Sembalun. Di situ juga sedang diajukan draft perbuk peraturan bupati untuk DMO khusus Sembalun, dan itu juga diinisiasi oleh akar rumput, maksudnya oleh komunitas lokal gitu. Setuju oleh pemerintah? Ya, saat ini sedang dalam proses di Bupati Lombok Timur. Oleh geowisata atau oleh ekowisata tadi ada itu siapa namanya, ada hutan juga. Iya, kalau di Taman Nasional ekowisata Taman Nasional. Katanya ya lebih besar di badan ini pengelola geopark. Karena kawasan sudah itu kan, terdaftar? Gimana Pak? Sudah terdaftar? Sudah terdaftar? Apakah sudah terdaftar atau? Hah? Apanya? Pak Ade, maksudnya pengelolanya itu sudah secara resmi gitu? Ya, sudah terdaftar resmi Ya, di BPT gitu. sebagai pengelola. Jadi Mas Kus atau Mbak Meli, jadi pengelola yang ada itu apakah sudah secara formal dicantumkan di dalam program kegiatan pariwisata lah di sana gitu? Enggak Pak, untuk yang beberapa di perbukitan Sembalun. Itu resmi ya? Resmi Pak, mereka dapat izinnya dari KPH Rinjani Timur, kayak kita tambahan itu juga. Oke. Maksud saya Pak, terdaftar di Badan Pengelola Geopark, ataukah diakui oleh Bupati misalnya sebagai pengelola geowisata, ataukah oleh instansi lain? Begini, karena kan otoritas daerah yang kewenangannya di Sembalun itu ada beragam, ada yang Taman Nasional, ada yang wilayah hutan yang di bawah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Nah, kan mereka yang bisa mengeluarkan izin itu, semua dengan mereka. Kalau Badan Pengelola Geopark itu lebih ke semacam manajemennya. Ya, koordinasi tukang-tukang jahit. Ya. Jadi untuk daerah-daerah tadi itu seperti Tahura Pak, ada yang kewenangan provinsi, ada kewenangan pusat. Kalau Tahura kan provinsi itu, sedangkan Taman Nasional kewenangan pusat. Jadi lokasi-lokasi yang tadi itu memang sudah kewenangan dari pengelola hutan yang sudah resmi gitu. Ya, jadi sudah ada di agenda provinsi kegiatan Pak provinsi. Pak Hendri, Siap. Pak Hendri, tanya ya Mbak Meli sama Pak Kusnadi. Silakan. Dari sisi pengelolaan, apakah tidak mungkin terjadi bentrokan nantinya misalnya dengan tadi kan ada Taman Nasional tuh ya, itu di kawasan Taman Nasional atau di luar Taman Nasional misalnya, terus nggak akan bentrok dengan pengelolaan yang dari kehutanan? Mohon agak dijelaskan Mbak Meli. Silakan Pak Kusnadi. Mbak Meli. Tidak Pak, karena ini kan di luar kawasan Taman Nasional Pak. Jadi yang kita pakai ini kan kawasan KPH yang sudah diberikan izin oleh yang hitam. Jadi itu sudah ada MOU untuk dipakai lokasi tersebut sebagai pusat edukasi geowisata, jadi seperti itu. Jadi tidak masalah dalam pengelolaannya, jadi memang bisa diserahkan ke kita. Jadi bersama-sama nanti IAGI sebagai tim ahli, nanti Geopark Rinjani Lombok yang sebagai pengelola utamanya. Jadi seperti kita nanti dalam kegiatan-kegiatan edukasi itu nanti orang yang duduk di sana itu nanti kita serahkan ke Geoparknya. Nah nanti kalau ada kegiatan-kegiatan kita dari IAGI yang sebagai narasumber, jadi seperti itu modelnya. Oke, nanti di dalam peta pengusulan agar dibuat jelas ya itu ya delineasi kawasan-kawasan itu supaya terlihat bahwa itu tidak akan tumpang tindih gitu dengan otoritas yang lain ya.
Boleh Terima kasih. saya nanya juga, nambahkan Pak Kusnadi. Ini sebetulnya gini ya, dengan ditampilkannya balon dalam acara ini, sayang juga sebenarnya Pak Kusnadi, karena kalau Sembalun itu udah ada di dalam geopark gitu ya, mau tidak mau itu sudah jadi kawasan strategis, pasti dibantu gitu, pasti masuk instansi dari mana-mana tuh, nggak usah melalui acara ini juga ya sebetulnya. Jadi sebetulnya saya harapan tuh tadinya yang diusulkan itu justru daerah yang belum, yang di luar geopark gitu kan, yang geopark yang bantuan akan sulit didapatkan gitu, tidak seperti Sembalun. Nah, kenapa pilihannya jadi Sembalun, tidak daerah yang lain gitu? Bisa nggak ini sebagai saya ingin tahu saja dari pihak IAGI di sana. Jadi kalau di Lombok itu kan di utara sama selatan itu Pak sudah rata-rata strategis Pak. Selatan itu kan sudah kawasan KEK, Mandalika. Nah itu dananya lebih besar lagi itu Pak. Iya. Nah utara ini kawasan Geopark Rinjani ini itu memang ada ininya, cuman kan tidak sefokus yang di bagian selatan sekarang Pak untuk penganggarannya. Jadi kita kalau mau ke selatan juga terkena. Jadi kenapa nggak ke Sumbawa gitu? Nggak ke Sumbawa gitu, ke arah Sumbawa gitu. Tidak fokus di ini, udah aja ke Sumbawa yang masih banyak juga yang indah di sana gitu. Kira-kira gimana? Ya kalau ke Sumbawa itu Pak kan atau Lombok Timur. Beratnya kita di sumber daya manusianya. Oh itu kan pengelolaannya. Kendalanya itu ya. Ya jadi nanti kan teman-teman juga ya memang NTB ini kan memang kuat secara ininya, cuman kan lebih kita mau kan yang di pusatnya kan yang lebih proaktif teman-teman ini. Jadi khawatirnya kalau kita usulkan di Sumbawa nanti kami tidak berani bertanggung jawab. Ketika nanti ketika sudah dikembangkan di situ sudah dibangun di situ sumber daya manusianya jadi bangunan kendala mangkrak, ya, Pak. Ya. Iya, jadi bangunan mangkrak juga kasihan juga yang sudah kita usulkan itu kita jadi tidak enak nanti minta lagi kalau ada apa-apa. Jadi seperti itu. Nggak mau itu, memang itu alasan bagus ya kenapa yang diusulkan IAGI NTB ini masih di lingkup Lombok gitu kan. Padahal kan Lombok sudah begitu hampir semua instansi itu kalau punya anggaran udah di Lombok aja gitu kan. Nah, gitu kan sudah ke sana, kalau nggak Bali Lombok gitu kan. Sebenarnya nggak susah gitu kan. Nah, tapi memang dalam kondisi sekarang beralasan juga dengan kondisi sekarang banyak instansi sekarang pemotongan anggaran sulit juga gitu kan ya. Nah, jadi memang kalau dalam rangka memaksimalkan Sembalun memang itu bagus. Itu karena terus terang kalau Sembalun itu jagonya saya untuk Rinjani gitu kan. Rinjani itu jagonya gitu kan. Betul. Tapi yang sekarang memang kalau Bapak misalnya ke Sembalun sekarang kan ininya memang kan terbatas di pendakian saja Pak kebanyakan. Betul, jadi kita inginnya bagaimana supaya geowisatanya lebih kuat lagi gitu loh. Iya betul. Ya makanya kita Sembalun kenanya. Fokus di Sembalun. Orang kalau ke Sembalun antara mendaki Rinjani atau mendaki bukit-bukit sekitarnya, Pegasingan dan sebagainya, tanpa melihat adanya potensi geowisata yang besar di situ gitu. Nah, makanya itu sudah saya ke Pegasingan sudah. Ya. Jadi seperti itu, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Oke, singkat aja Mbak Meli. Terkait yang di Sembalun, kenapa di Sembalun? Karena menurut Ayo silakan. Hilang suaranya. Waktunya tinggal 15 menit. Masih ada waktu 15 menit. Silakan. Putus-putus Mbak Meli. Putus-putus kayaknya. Oke. Kalau ya gitu. Pak, maaf Pak. Maksudnya di Sembalun itu ada juga sasaran kami itu untuk mengembangkan perempuan, Pak. Perempuan agar lebih berdaya lah. Padahal mereka tuh juga ingin ikut terlibat dalam pendakian, cuman karena ada alasan budaya dilarang, nggak boleh
kalau cewek jadi pemandu gunung, ya udah jadi pemandu geowisata aja untuk bukit-bukit yang ada di Sembalun. Kemudian ada juga masih diskusi sih dengan komunitas-komunitas lokal itu untuk menjadikan Sembalun sebagai salah satu pilot project untuk daerah wisata yang ramah disabilitas. Itu kan belum ada juga di Lombok, walaupun berkembang wisata tapi tidak ramah dengan disabilitas. Wah, mantap nih. Ya. Oke, makasih Mbak Meli. Silakan Pak Sinung, ini belum bersuara. Oh. Ya. Sudah honor bersuara. kan sudah diterima duluan kan? Oh, belum terima saya. Baik, Pak Kusnadi atau Mbak Meli ya. Amin. Singkat aja Pak. Sekian. Ya. Ini saya tertarik dengan salah satu penghargaan yang diraih Sembalun ya. Ini kalau saya browsing ini kan ada 3 penghargaan ya yang disabet NTB, itu salah satunya Sembalun sebagai World Best Halal Honeymoon Destination. Nah ini keunggulan yang sifatnya udah internasional ini menjadi nilai tambah. Kalau menurut saya ini selain Sembalun sebagai World Best Halal Honeymoon Destination, ini mana lagi yang mungkin perlu digali dan target untuk menjadikan situs yang ingin dikembangkan itu, ingin targetnya misalnya ini akan menjadi nanti skalanya apakah nasional atau internasional. Nah ini terkait juga yang Pak Oki tadi, mungkin bisa diusulkan juga karena ini nanti menyangkut bantuan sarana prasarana ya, katakanlah misalnya jalan. Nah mungkin untuk daerah-daerah yang memang masih perlu dukungan untuk kesampaian daerahnya lah, supaya lebih memudahkan bagi wisatawan untuk berkunjung situ. Oke, makasih. Ini usul atau pertanyaan Pak? Jadi merangkap ya. Jadi kalau sih kita, karena ini kan mau buat sebuah pusat edukasi yang nanti ke depannya kita usahakan mungkin ya bisa berstandar internasional Pak untuk pengelolaannya. Jadi seperti itu. Memang kan kita di lokasi yang kita ini kan memang ada masih istilahnya masih alami Pak, belum ada pengembangan apa-apa. Oleh karena itu kan kita tadi di slide terakhir itu ada beberapa kebutuhan yang kita minta untuk pengembangan tersebut, mulai dari jalan ke lokasi dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nanti jaraknya berapa dari jalan? Bagaimana jaraknya? Kalau ditarik garis lurus 700 meter, Pak. Tapi kalau dari ini mana? kita anggap dari jalan provinsi ke lokasi itu. Dia ada jalan kecil sih Pak, jalan apa namanya? Jalan kayak pertanian itu Pak. Nah itu nanti kita besarkan, kita buatkan jadi hot mix, jadi seperti itu harapannya, terus nanti kita kembangkan di situ. Nanti di depannya ya kita buatkan pelang dan sebagainya untuk ke lokasi, dan kita mungkin membuat semenarik mungkin sehingga orang tertarik ke situ untuk belajar geowisata lebih lanjut, jadi seperti itu. Itu lahannya punya siapa, Pak? Hanya punya ini Pak, punya KPH Rinjani. Oh, KPH Rinjani, punya provinsi. Kesatuan Pemilikan Hutan ya, provinsi. Iya. Punya provinsi, pemerintah kan tadi. Iya, punya provinsi. Itu sudah dikerjasamakan untuk memang dikelola untuk kepentingan geowisata, jadi seperti itu. Oke. Makasih, Kebetulan Pak. di seberangnya itu ada sungai Pak, di belakangnya itu. Nah itu mungkin nanti layar-layar batuan lava maupun breksi yang di sana nanti mungkin kita jadikan salah satu interpretasi untuk untuk geopark ya, untuk geowisata. kegeowisataan, jadi seperti itu.
Nah, itu apa kalau situs-situsnya tuh statusnya sudah jadi KCAG atau masih warisan geologi? Potensi. Belum KCAG, Pak, masih warisan Belum ya? geologi. Belum Warisan geologi diusulkan. udah ditetapkan. Warisan geologi udah ditetapkan. Begini, soalnya kemarin tuh yang KCAG mereka lebih memilih ke kawasan yang belum ada perlindungannya. Oh iya. Kemarin ceritanya ya itu, Pak. Kalau Oh, KCAG kan lebih ke kawasan yang belum ada perlindungannya. Nah, kalau Rinjani Sembalun khususnya kan memang kan sudah kawasan lindung, kawasan hutan lindung maupun taman nasional. Jadi ya memang baiknya begitu. aman lah. Jadi seperti itu untuk Sudah kayu aja ditetapkan susah sebagai ditebang, warisan, Pak. Apalagi batunya di bawahnya. Sudah ditetapkan sebagai warisan? Warisan belum. Jadi Belum lebih ya? dulu geopark. Lebih dulu, karena lebih duluan geopaknya daripada permen Ya, warisan geologinya. permen itu. Ya, Siap, siap. ya lebih paham lah Pak Oki ini. Tapi sedang ke sana sih rencana tahun ini. Oh, yang mana? Ini teman-teman juga lagi usahakan sih untuk lagi apa namanya nyusun permohonannya untuk ke Kementerian SDM untuk ke KCAG apa namanya cagar alam geologi, Ya, warisan geologi. ditunggu secepatnya. Siap. Kemarin Tambora kita sudah bantu untuk mengajukan, kayaknya sudah dari Pak Gubernur itu sudah bersurat ya untuk Tambora untuk hal tersebut. Nah ini Rinjani juga sedang dalam proses, mudah-mudahan segera juga. Kemarin kita sudah sama GM-nya Geopark Tambora sudah kita ini. Ya, udah Pak Iradi. Saya kira udah cukup ya, semua ya. komponen sudah terjawab. Saya boleh nanya, Oh Pak? ya, ini ada video kayaknya mau kita share. Pak Fajar, Boleh, Pak. silakan, Pak Fajar dulu katanya Pak Fajar. Pak Fajar. Oh iya, Pak Fajar ya. Ya, jadi idenya baik ya, bagus. Jadi memang selama ini orang ke Sembalun itu adalah 2 poin ya. Dia akan naik ke Gunung Rinjani atau dia mau cari bawang ya, Pak Gus ya. Iya benar Pak. Kopi. Oh, sekarang Cari lagi kopi. digarap. Cari strawberry Pak. Ya, jadi kita akan coba bahwa ketika mereka mau dari 3 tujuan yang awal tadi saya cerita, sekarang mereka juga tertarik dengan geowisatanya kan ya, bagus ya. Jadi saya tadi mungkin agak miss, tapi tidak melihat usulan mengenai bangunan informasi, bagus. Jadi informasi yang seperti apa, kemudian kira-kira setelah mereka melihat informasi ini, apakah mereka akan melihat atraksi geowisata ini sambil jalan ke puncak, atau bagaimana kira-kira ide dari pengurus Pemda ketika meminta bantuan infrastruktur ini. Jadi di mana posisi bangunan ini, kemudian terkaitnya dengan atraksi-atraksi geowisata yang akan dijangkau. Ya, karena kalau dia hanya datang, mungkin melihat terus jauh, ya agak susah ya, kecuali memang ditambah yang lain. Itu mungkin yang pertama ya. Jadi kira-kira posisi bangunan ini terhadap atraksi geowisata yang akan digarap itu bagaimana? Kedua itu tadi kan lengkap sekali ya, yang lain dikelola oleh Sri Kandi NTB ya. Nah ini nanti mekanisme pengelolaannya nanti akan membuat hal yang lain atau bagaimana? Jadi ketika akan mengelola infrastruktur ini ya, jadi pemeliharaannya, maintenance-nya. Mungkin dari saya itu dulu Bang Kus, silakan, makasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita mulai dari pengelolaan dulu Pak. Jadi pengelolaan nanti kan tadi sudah disebutkan nanti akan berupa kerjasama baik dari pihak pemerintah ya Provinsi NTB, nanti juga akan kerjasama dengan Geopark sama dengan komunitas yang ada di sana, terutama memang komunitas perempuan yang ada di sana yang sekarang sangat getol-getolnya untuk bagaimana pengembangan Sembalun dari sisi keperempuannya. Jadi seperti itu. Nah, tadi yang kedua juga terkait informasi-informasi. Jadi yang nanti di bangunan-bangunan tersebut kan nanti kan ada aula dan sebagainya. Nah, nanti kita juga masukkan di situ informasi. Ada juga nanti pusat, mungkin kita karena ada perempuan di situ, nanti kerajinan, kopi dan sebagainya. Di sana juga bisa kita iniin yang berkaitan dengan kenapa ada kopi yang sesubur ini, kenapa prosesinya seperti apa. Nah, itu nanti kita akan
hubung kaitkan di situ, termasuk juga dengan budaya-budaya yang ada di Sembalun, yang ada hubungan kaitannya dengan geowisata. Nah, nanti kita masukkan semua di situ dalam sebuah kawasan pusat edukasi itu. Jadi seperti itu. Jadi nanti orang ke sana, kita ada yang kalau mau niat nginap di situ bisa. Nah, dalam atraksi di situ nanti akan lebih dikembangkan oleh perempuan-perempuan yang ada di sana. Selain juga mungkin nanti atraksi yang umum di NTB itu seperti presean dan sebagainya, nanti bisa juga kita inikan dalam sebuah paket wisata untuk berapa orang yang datang, nanti kita siapkan di dalamnya. Jadi seperti itu. Nah, mengenai pusat informasi di Sembalun itu biar tidak putus. Halo. Ditampilkan dengan petanya nggak, Bang Kus? Supaya saya bisa lihat. Jadi dari tadi peta lokasi rencana wilayahnya di mana, kemudian di mana atraksi-atraksi itu akan diadakan gitu. Kemudian jarak ke geowisata yang paling dekat seperti apa? Boleh nggak ditampilkan di petanya? Oke, Pak. Iya. Ditawarkan juga nanti paket-paket geowisata. Kemarin kita sudah Ntar saya share dulu, Pak. Oke, ini sebenarnya masih umum ini Pak, karena kita kan dalam 2 hari ini mengejar untuk presentasi sebenarnya. Jadi ini adalah posisi Sembalun ya, ini adalah posisi Lembah Sembalun. Posisinya itu dia paling utara dia untuk pusatnya ini, pusat informasi ini, pusat edukasi ini. Posisinya di utara, jadi sebelum orang masuk ke Sembalun itu memang sudah menemukan beberapa situs-situs geologi di sini, mulai dari ini ya, mulai dari Pusuk Sembalun sampai dengan Lembah Sembalun. Nah, di sini memang nanti di sini dikembangkan itu pusat edukasinya di sini. Jadi memang setelah ini mereka ke sini, nah nanti di sinilah nanti banyak event yang kita lakukan. Nah, di belakangnya ini kan ada sungai, gawir-gawir sungai yang nanti akan kita kembangkan menjadi salah satunya untuk interpretasi geologi Sembalun. Jadi seperti itu, Pak. Ya, ini belum detail sih, nanti lebih detail lagi akan kami kirimkan sebagai satu catatan untuk kami. Jadi seperti itu. Pemukiman terdekat di mana ya, Bang Kus? Pemukiman terdekat ini di sebelah ini berarti ya sebelah barat dari lokasi ini, Pak. Desa apa ya? Kelihatan ya? Jadi sebelah sini, Pak, ini ada pemukiman di sini, Pak. Desa apa kalau boleh tahu namanya, Bang Kus? Desa Sajang, Pak. Sajang. Sajang ya. Ya. 200 Di kakak. sininya pemukiman baru masuk ke dalam. 200 kakak ada, Bang Kus? Lebih kalau Sajang. Sajang mah lebihnya. Ya. Iya. Kalau pos gunung api jalannya itu dari Desa Sajang bergerak ke lokasi ini ya. Jadi ini kan dari Desa Sembalun orang masuk, atau bisa juga dari utara ini, dari Bilok Petung ini ke selatan. Usulkan Bang Kus tuh yang di mana, Bang Kus? Dari Desa Sajang ke lokasi informasi? Iya, dari Desa Sajang ke lokasi informasi ini. Nah, jadi di sini. Pusat edukasi ini, Pak. 600 meter ya tadi? 6 kilo. 700. Ya, 700 meter, Pak. Kilo lah kalau belok-belok. Ya, kalau kita hitung sama belok-beloknya kan kita belum survei lebih detail lagi, Pak. Ya, mungkin bisa lah sekilo lah kita anggap. Oke, jadi 700 meter dari Desa Sajang. Jadi sampai Desa Sajang ini kan jalan provinsi ya. Iya. Ya. Kondisinya bagus. Kemudian masuk ke arah timur. Nanti masuk ke batas di lembah ini ya, di pinggir tepi sungai tadi ya. Ya. Lokasi yang akan dibangun untuk pusat informasinya ya, Pak Bangkus ya. Ya. Kemudian idenya adalah dari situ mereka melihat atraksi geowisata yang terdekat tuh yang nomor 95 ini, Bangkus. Selain sungai yang untuk pelatihan tadi depan. Iya, yang kalau terdekat ini kan bisa balik ke sini ke yang 9E ini, Pak. Yang ini Lavalentik. Terus nanti di utara sini juga ada, di sini ada air terjun Mangku Sakti, Pak. Ya. Di bagian utara sini ada air terjun. Gerbang pendakian yang mana ya, Bangkus ya di sini posisinya?
Pendakian ini, gerbang pendakian ini di sebelah sini, Pak. Ada berapa di Kajang? Ya di yang Sembalun Lawang ini. Ya, Sembalun Lawang ya. Sekitar sini lah. Nah, Itu berarti jaraknya sekitar berapa? 2 kilo ya? sekitar ya 3 kiloan lah, Pak, dari sana, dari lokasi. 3 kilo dari lokasi rencana untuk pendakian ya. Kalau pos di mana pos? Ada gunung? juga pos di mana? Sajang, Pak, pendakian dekat ini di depannya. Nah, itu. Ada pos pendakian Sajang. Kalau pos Gunung Api, Kalau pos Gunung Api ya di sekitar Itu ya? sini supaya di Nah, sekitar sini. Yang besar kan di situ ya. Tapi pos Sajang tuh bisa untuk naik juga sebenarnya ya, Bang. Kus, ya? bisa naik. bisa. Bisa, Pak, lebih dekat. Lebih dekat. Pernah. Ya kalau biasa kalau kita sama apa namanya pos pengamat itu teman-teman pos pengamat lewat Sajang Ya, naiknya. naik Sajang itu, betul. Iya. Waktu tinggal 5 menit lagi. Oke, dari saya cukup dulu. Makasih bagus, ide yang bagus, Mbak Mel, teman-teman pengen yang lain. Terus Terima kasih, dikembangkan ya. Wajar. Jadi kita tinggal tentukan aja tanggalnya untuk kita naik ya. Lalu siap. Pak. Siap, siap. Sebentar, siap. yang tadi yang 700 meter itu jalannya seperti apa sekarang? Ya, Pak. Yang 700 meter itu Yang jalannya 700 meter tadi, jalannya seperti apa sekarang? Dia jalan ini, Pak, jalan pertanian gitu. Ya, lebarnya sekitar 3 atau 4 meter, Pak. Dia berupa jalan tanah. Jalan tanah, jalan batu lah. Ada batu-batunya jadi seperti itu untuk masuk ke situ. Dipakai biasanya untuk angkut bahan pertanian. Ya cukup untuk ada sih space untuk bisa silang siur untuk saling berpapasan antara pickup gitu, Pak. Ade masih ingat dulu waktu naik? Ingat, ingat. dengan Mantap betul. dengan Prof Mega. Iya. Yang berkesan negatif apa coba? Di sana tuh kotor. Ya itu juga isunya dari Pak ya. Itu harus Makanya ada. diangkat Pak Geowisata untuk membantu menyelesaikan pengelolaan sampah, tata kelola sampah. Wah, mantap. Niatnya mantap. Niatnya. Ya, Baik. udah Pak Amin, tadi. Udah ini. Dengan dukungan Bapak-Bapak kita. Sudah, karena waktu tinggal 2 menit lagi, mungkin sebelum ditutup, kami persilakan Pak. Untuk pengolahan sampahnya Pak Her, saya sarankan ya sekaligus diubah menjadi pupuk organik Pak. Oh, pupuk Untuk pengolahan sampah di sana ya, dan pembagian ini ya. yang ya sampah plastiknya bisa diubah menjadi biopestisida dan media tanam untuk sampah plastiknya, dan untuk sampah organiknya menjadi pupuk organik. Itu teknologinya sudah ada, teknologi Masaro, manajemen sampah zero. Wah, Itu mantap, dari mantap. Profesor Abidin. Nanti saya rekomendasikan ya. 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 Ya, nah sekalian aja diajukan ke kementerian ini nih untuk pembangunan instalasi pengolahan sampahnya. Pak Oki setuju ya? Ya, bisa juga jadi ini Pak, salah satu jadi bagian dari edukasi kami Pak di pusat ini. Pusat edukasi wisatanya. Hasilnya Pak jadi untuk para petani di situ Pak, pupuk organik cair istimewa dan konsentrat organik cair istimewa untuk pakan. Iya. Mudah-mudahan nilainya bagus, itu aja. Kalau nilainya Amin. kalah dengan yang lain nggak akan lolos gitu. Ya. Baik. Insya Allah lah lolos. Terima kasih kepada para. Oh ya Pak Her, tadi kita ada buat video Pak. Ya. Mungkin sekitar 1 menit, sekitar 1 menit. Mungkin kita share sebentar. Oh boleh. Oke lah. Oke. Sudah dibikin ini capek-capek. Ya, monggo. Kelihatan Pak ya? Ya, kelihatan. Wah, ini di Pagasingan ini. Waduh, warna-warna. Nggak ada suaranya nih. Nggak pakai suara videonya. Wah, kalau nggak ada suaranya mah kurang nih nilainya. Mana Pak, kedengeran? Tenang Pak Kadis, tenang Pak Kadis. Jangan dulu emosi Pak Kadis. Pak Kadis langsung gatal ini Pak, beresin. Ini ya desa. Ayo Pak, selesai PPKM. Waduh. Ayo kasih keterangan dong, cuma 1 menit. Ada Pak keterangan di bawah. Nah, tadi ini Wih. desa Sayang, Bang Kos. Ini desa Sayang. 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 Ini
Bukan ini. Sajang, Pak. Sajang ini. Sajang. Ini kayak gambarnya si Ujang, bukan ya? Kan, Pak. Bukan ya? Bukan. Itu siapa yang pakai seragam Yagi ini? Saya kenal ini. Iya. Wah. Wah, interpretasi geowisata. Wih, betul-betul geowisata nih. Mantap, mantap. Itu guide woman, Mbak Meli. Ya, untuk perempuan, untuk Hari Perempuan kemarin, Pak. Sedikit Bang Kus, di film ini ada nggak lokasi yang mau diusulkan tadi itu? Bisa nggak di pause sedikit? Yang mana lokasinya ada nggak di film ini tadi? Belum ada, Pak. itu ya. Itu masih lagi kosong itu. Oke. Nanti kalau sudah ini, kita ini. Masih tanah ya. Iya, masih belum menarik Tempat. dianya. Apa namanya? Aprikot, tempat kapri. Yang tanaman-tanaman itu apa namanya? Masih ada di situ ya? Paprika. Oh, Paprika. masih, Pak, masih. Iya, salah satu yang menarik kayaknya untuk Pak Jumarma nih. Iya, soalnya Pesan. ya. Ya, terima kasih Mas Kus, Mbak Meli, dan para penilai yang telah antusias memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh kedua pembicara. Baik, untuk menutup acara ini kami persilakan kepada Bapak Ketua Tim Penilai untuk menyampaikan apa yang telah kita lakukan pada tahap pertama penilaian yang dilakukan pada tanggal 17 ini. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Heri. Yap. Ya, ini pertama kali kita mendengarkan presentasi dari Pemda. Terima kasih banyak Mas Kusnadi sama Mbak Meli ini yang sudah volunteer melakukan menjadi volunteer ya, dan menarik ini presentasinya disampaikan dengan penuh semangat, penuh optimisme, dan respon dari para juri juga sangat banyak sehingga diskusi menjadi lebih hidup. Dan saya kira ini yang perlu kita semangati terus ya, agar nanti kita masih 2 bulan ini ke depan, semoga masih tetap seperti ini, tetap semangat baik yang presentasi maupun dari jurinya. Ya. Baik, saya kira pertemuan ini yang dengan Mas Kusnadi dan Mbak Meli kita tutup ya. Ya, langsung Ada Mbak Ewi juga, teman-teman lain, Pak. Dengan siapa? Ada Mbak Ewi, terus ada Mbak Tiwi, bendahara kami. Bisa muncul semua. Boleh foto bareng nih. Foto bersama nih. Kamera. Ya. Foto bersama, kumpul. Ada Mas Rio juga ini dari Yagi TV. Oh ya, Mas Rio ya, banyak ya, Mbak Tiwi. Mas Rio mana? Oh, Mas Rio Saputro, tadi ada fotonya. Mas Rio, ayo tunjukkan. Tunjukkan mukanya. Apanya? Jangan tunjukkan kejantanannya ya. Ya, halo Mas Rio. Halo, siapa yang foto ini? Freda, Mbak Junior, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat Pak. Saya lagi di TT Batu ini Pak. Waduh, kegiatannya full nih. Atas nama Yagi, atas nama apa? Yagi dan Geopark. Oh Kita iya. juga lagi pengembangan destinasi desa wisata TT Batu di sini. Iya. Oh, mantap. Foto. Ayo foto, silakan. Oke. Mbak Meli, mana Mbak Meli? Saya bareng sama Mas Kus, Pak. Oh ya. Nggak kelihatan tapi. Baik, 1, kelihatan separuh. 2, 3. Ya. Belum. Oh, belum. Kita ulangi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Kusnadi dan kawan-kawan. Kita yang juri tunggu sebentar ya. Kita rembukan sebentar mengenai penilaian. Ya. Terima kasih semua. Silakan mohon keluar maaf kalau Pemda ada. NTB. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata. Salam sehat buat Pemda NTB. Sama-sama Mas.
Selamat, Baik, sukses Pak. ya. Selamat. Semoga kita dapat, Pak. Mantap, bagus Nadi. Bagus. Tunggu Tuhan bantu ya, bagus ya. Nanti lihat, Siap, jangan-jangan siap, yang siap. lain lebih bagus. Tenang. Ada Pak Kadis, tenang. Siap. Bagus, Kita bagus. lab. Sukses. Monggo kalau mau live. Nah, lab, silakan. Harus lab. Ini masalah internal. Wah, Indra Badri datang juga nih. Iya nih Pak Indra nggak suara tadi Pak In. Monitoring aja, monitor. Tadi ada trouble. Bentrok dengan yang di Ambon. Mohon izin dulu ya. Nanti kita share di lagi- itunya. Oh Ada- ya. Pak Diki, siap. Terima Ah, kasih. Mas Kus bisa live dulu? Mas Kus tadi kok di tempat saya masih ya? Masih, Kus. Tolong out. Mas Andi, tolong untuk di luar penilai di out semua. Mas Gazi, Mas Andi, ya, tolong Ya, oke. di out selain penilai. Kalau tidak mau mengundurkan diri, dicoret sudah. Bisa dikeluarin sama host Pak. Ya ini tadi kita udah selesai yang pertama ya. Kalau penilaiannya nanti kita kirim langsung ke Pak di grup ya. Ininya ya, formulirnya tadi dikirim Pak Diki ya. Oh ya, itunya nilainya langsung sebaiknya gimana? Dari kita udah isi, langsung di capture, kirim ke Pak Fajar atau gimana? Mau Ya, dikirim Pak. di total, Pak Diki atau Pak Fajar? Atau di grup aja? Maaf, tadi Dikirim di aja. grup. ya. Dikirim di grup aja. Dari grup aja. Jadi Nilainya kalau- dikirim ke grup. Bukan Pak, ke Pak Diki aja. Mungkin direkap. Sambil ngopi aja di grup, sambil ngopi. Itu udah direkap. Jangan lupa yang 5%-nya, tambahan 5%-nya jangan lupa. Nanti itu Ya, Pak di ya. ujung Pak. Setelah di Iya, total. di ujungnya. Nah, kalau saya coba perhatikan tadi, itu kan mungkin kita nilainya bisa sama ya, karena ada standar yang jelas.